Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Apriani. Saya dosen tetap program studi Manajemen Informatika pada Fakultas Informatika dan Desain Universitas Bina Insani. Bidang ilmu saya adalah sistem pendukung keputusan. Adapun mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah struktur data, cloud computing, perancangan basis data, rekayasa perangkat lunak, dan pengantar sistem operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah struktur data, di mana struktur data ini akan menjadi pondasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan sistem informasi, salah satunya adalah sistem pendukung keputusan. Oke, mata kuliah struktur data adalah salah satu mata kuliah inti pada program studi Teknik Informatika atau Sistem Informasi yang memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memahami bagaimana data dapat disimpan, diorganisasikan, dan dikelola secara efektif dalam suatu program komputer. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS dan ditujukan kepada mahasiswa semester 2. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai konsep dan jenis struktur data, serta penerapannya di dalam pemrograman. Materi ini mencakup konsep dasar dari struktur data seperti array, record, pointer, stack, queue, tree, binary tree, traversal, sorting, searching, hingga graph. Selain memahami konsep, mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menerapkan struktur data dan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan komputasi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pembelajaran struktur data tidak hanya berfokus pada pemahaman teori saja, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam bidang komputasi dan pengembangan perangkat lunak nantinya. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah struktur data ini, yaitu CPL 02, di mana mahasiswa mampu merancang dan menerapkan algoritma serta struktur data yang menyelesaikan masalah komputasi secara efisien. Nah, untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini juga didukung oleh 2 CPMK, yaitu CPMK 02.1, yaitu mahasiswa mampu menerapkan algoritma dalam menyelesaikan masalah komputasi, kemudian CPMK 02.2, yaitu mahasiswa mampu merancang berbagai struktur data untuk meningkatkan efisiensi algoritma dan pemanfaatan sumber daya komputasi. Kedua CPMK tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi, aktivitas pembelajaran, metode pembelajaran, serta bentuk asesmen yang dilakukan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dengan demikian, setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mendukung ketercapaian CPMK dan pada akhirnya mendukung capaian pembelajaran untuk program studi. Kemudian referensi yang digunakan adalah modul pembelajaran struktur data dari M. Salahuddin, kemudian struktur data pendekatan pemrograman berorientasi objek dari Agung Setiawan. Lalu dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau disebut dengan DIA. Pada aspek delivery, itu bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Nah, dalam mata kuliah struktur data ini, materi pembelajaran disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga penerapan berbagai struktur data dan algoritma. Nah, pada tahap awal, mahasiswa mempelajari konsep data, konsep struktur data, jenis-jenis data, dan struktur data seperti array, record, dan pointer. Kemudian, mahasiswa mempelajari struktur data yang lebih kompleks seperti stack, queue, dan sebagainya. Nah, dalam penyampaian materi, saya juga menggunakan beberapa metode pembelajaran yang diantaranya adalah interactive lecture, problem-based learning, case study discussion, dan collaborative learning. Kemudian dalam proses pembelajaran, media yang digunakan seperti slide presentasi, papan tulis, learning management system, atau bisa kita kenal dengan e-kampus, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih maksimal. Kemudian untuk aspek yang kedua, atau interaction, interaksi yang dapat saya lakukan adalah tanya jawab, diskusi, studi kasus, latihan pemecahan masalah, dan kerja kelompok. Kemudian diskusi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media LMS atau dikenal dengan e-kampus agar dapat dievaluasi. Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu assessment, di mana
saya melakukan penilaian dengan cara bertahap dan berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian CPMK dari setiap mata kuliah. Penilaian dilakukan dengan memberikan tugas, yaitu sebanyak 3 tugas dalam 1 semester, kemudian formatif sebanyak 2 formatif, UTS, dan UAS. Adapun bobotnya untuk tugas itu adalah 30%, formatif itu 20%, UTS itu 20%, dan UAS 30%. Kemudian seluruh pembelajaran pada mata kuliah struktur data dilaksanakan dengan mengacu pada RPS yang telah disusun oleh setiap program studi, sehingga kesesuaian tersebut dapat dilihat dari keterkaitan antara CPL, CPMK, sub-CPMK, indikator ketercapaian, materi pembelajaran, metode pembelajaran, bentuk assessment, dan bobot penilaian yang ditentukan. Baik, demikian penjelasan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah struktur data. Untuk melihat proses pembelajarannya, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran untuk pertemuan pertama yang dapat dilihat pada video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Jadi kita bertemu lagi ya di semester 2 ini pada mata kuliah struktur data ya. Mudah-mudahan bisa diikuti perkuliahan ini sampai akhir dengan lancar. Oke, baik. Nah, apa itu mata kuliah struktur data? Ya, jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ya, konsep kepada teman-teman semua mengenai apa itu data, ya, lalu jenis-jenis struktur data dan bagaimana penerapannya nantinya dalam menyelesaikan permasalahan komputasi. Ya, jadi ini nanti ada hubungannya dengan pemrograman. Ya, oke. Nah, ini adalah rancangan atau rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan menjadi panduan kita selama belajar 1 semester ke depan. Nah, ini akan saya upload di e-kampus kita. Nanti kalian bisa lihat ya, setiap minggunya itu sudah lengkap apa yang akan kita pelajari. Ya, misalnya kalian melihat, oh pertemuan 2 ke depan kita belajar apa sih? Nah, itu nanti kalian bisa lihat, gitu ya. Oke, ini adalah kriteria penilaian, ya. Yang pertama adalah tugas, ya. Tugas itu poinnya cukup besar, 30%. Nah, nanti saya akan memberikan tugas sebanyak 3 tugas, ya. Jadi kalau poinnya 30%, berarti satu tugas berapa? 10%, betul ya. Jadi kalau misalnya nih, kalian tidak mengumpulkan satu tugas saja, itu sudah mengurangi nilai 10%. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas. Oke, kemudian formatif ya atau kuis. Nah, kuis ini bobotnya adalah 20% ya. Nah, nanti formatif akan dilaksanakan selama 2 kali. Ya, berarti 1 kali formatif berapa? 10% ya. Oke, kemudian UTS. Ya, UTS atau ujian tengah semester itu bobotnya adalah 20% dan terakhir adalah UAS ya, bobotnya 30%. Jadi total semuanya adalah berapa? 100%. Nah, ini yang akan kalian perhatikan ya. Jangan sampai kalian tidak ikut ujian, tidak mengumpulkan tugas, nanti akan mempengaruhi nilai akhir teman-teman semua. Oke, kemudian bobot penilaian ya. Jadi dari kriteria tadi kalian akan mendapatkan nilai apa nih nantinya ya. Nah, ini grade-nya mulai dari A sampai E ya. A itu 85 sampai 100 ya. Kemudian ada amin ya, 80 sampai 84 dan seterusnya. Nah, ini nanti grade yang akan kalian dapatkan. Oke, kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan saat ini. Nanti kalian bisa
mendapatkan buku ini di perpustakaan, silakan nanti dipinjam aja ya. Di perpus itu banyak buku ini. Kemudian tidak lupa kontrak perkuliahan ya. Jadi harus ada rule-nya kita kuliah ya. Nah, yang pertama adalah toleransi keterlambatan. Ya, berapa menit? 15 menit ya. Kalau saya terlambat lebih dari 15 menit gimana, Bu? Nah, nanti saya nggak akan ambil absennya ya. Jadi boleh terlambat tapi maksimal adalah 15 menit. Ya, mungkin ada macet di jalan ya kan? Nah, atau hujan gitu ya. Nah, itu untuk toleransi keterlambatan. Kemudian, jumlah persentase kehadiran minimal 85%. Ya. Jadi kalian boleh saja kalau misalnya berhalangan hadir, izin dulu misalnya ya, tapi jangan terlalu sering ya. Jangan sampai kehadirannya kurang dari 85%. Kalau misalnya kurang nanti nilainya tidak bisa dilihat atau muncul ya. Nah, itu ya. Jadi kalian harus perhatikan juga untuk kehadirannya. Kemudian, tidak ada tugas yang dikumpulkan terlambat. Nah, biasanya tugas itu saya kasih waktu 1 minggu atau 7 hari. Jadi saya harap teman-teman bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang saya tetapkan. Ya, nanti di akhir-akhir, Bu, saya lupa ngirim tugas itu, tidak ada. Ya, jadi kalian saya harapkan mengumpulkan tugas di waktu yang saya tentukan. Oke, kemudian kelas yang kosong akan diganti di hari lain. Ya, berarti nanti kalau misalnya nih ada bertepatan dengan hari libur nasional gitu ya, atau hari libur lainnya, nah itu kelasnya akan kita ganti dengan hari yang lain ya, nanti akan kita sepakati. Oke, kemudian harus mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya. Nah, jadi kalian aktif boleh tapi tidak boleh berisik gitu ya. Kemudian harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Lalu tidak boleh menggunakan sendal, tidak boleh makan dan minum di kelas dan sebagainya. Nah, ini adalah rule yang harus kita jalankan selama 1 semester ke depan. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah, ini ya, kita masuk ke minggu pertama ya. Jadi kita setiap minggu itu harus mengacu pada RPS ya. Ini adalah minggu pertama kita membahas mengenai pengertian data, struktur data, dan jenis-jenis dari data ya. Oke, lanjut. Nah, ini capaiannya ya. Jadi diharapkan dari pertemuan pertama ini kalian bisa menjelaskan apa itu data ya, definisi data, kemudian menyebutkan jenis-jenis data dan struktur data gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ya. Jadi struktur data kalau kita pecah itu ada 2 kata. Benar? Ada apa aja? Struktur dan data. Berarti itu 2 kata yang berbeda ya. Oke, struktur. Saya yakin kalian semua ya, teman-teman semua pasti sudah pernah mendengar istilah struktur. Benar? Nah, kalau data pernah dengar ya. Oke, sekarang saya coba tanya dulu. Menurut kalian struktur itu contohnya apa aja? Pak, struktur. Struktur organisasi, terus struktur rak buku. Oke, boleh. Terus struktur apa? Folder. Oh ya, struktur folder di dalam komputer ya. Oke, benar. Itu adalah struktur. Apa sih gunanya struktur menurut kalian? Untuk mengatur ya, untuk menyusun ya. Misalnya tadi struktur organisasi ya, untuk menyusun dari atas ke bawah ya. Siapa yang menjabat di atasnya, ke bawahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk mengatur ya. Oke, jadi secara definisi ya dapat kita simpulkan ya, struktur itu adalah sebuah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam sebuah sistem ya. Kalau misalnya nih ada buku
Di perpustakaan, bukunya campur aduk aja, tidak terstruktur. Kita mencarinya gimana? Susah atau gampang? Susah, betul ya. Jadi kalau misalnya bukunya itu dibuat terstruktur, itu kita akan mudah dalam mencari. Oke, itu definisi dari struktur. Sekarang data, apa nih contoh data yang kalian tahu? Data mahasiswa, data cuaca, data kesehatan, betul. Data penjualan, ya, betul ya. Itu adalah contoh-contoh dari data, ya. Oke, kemudian data itu dia dapat berupa angka, ya. Dapat berupa apa lagi? Teks, ya. Kalau penjualan apa bentuk datanya? Angka. Oke, angka. Kalau misalnya data kesehatan, misalnya tinggi badan, angka, betul ya. Kalau misalnya data apa lagi tadi? Data cuaca berupa apa? Berupa angka juga ya. Oke. Nah, jadi itu adalah data ya. Jadi data itu banyak jenisnya gitu ya. Oke, jadi data itu misalnya nih, data kesehatan ya, tinggi badan misalnya ya, berat badan, kemudian apalagi ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya data itu kita olah, akan membentuk sebuah informasi ya. Informasi apa yang bisa didapatkan? Misalnya informasi apa sih kemungkinan penyakit yang akan ditimbulkan. Nah, itu kan informasi yang dihasilkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi data itu adalah sebuah fakta nyata ya, yang masih mentah ya, yang kalau diolah itu akan menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna ya. Oke, itu adalah konsep dari data ya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu apa nih beda antara data dengan informasi. Oke, kemudian kita lihat ya karakteristik dari sebuah data. Nah, jadi data itu harus akurat. Ya, benar nggak data itu harus akurat? Ya, akurat itu artinya apa? Valid. Apa? Valid ya, harus benar ya, tidak boleh salah ya. Misalnya nih, data kalian, nilai kalian untuk mata kuliah struktur data ya. Ketika presentasi, kalian nilainya bagus, misalnya 90. Kemudian terinputnya 50, itu benar atau tidak? Tidak, salah, berarti tidak akurat datanya gitu ya. Jadi data yang dibutuhkan itu adalah akurat ya, jangan sampai datanya salah. Karena kalau datanya salah nanti akan menghasilkan informasi yang salah. Ya, nanti jatuhnya hoax gitu ya. Oke, lalu data itu harus tepat waktu ya. Data harus tersedia saat dibutuhkan. Nah, contohnya data COVID kapan digunakan? Kapan dibutuhkan? Iya, ketika COVID. Ya, sekarang masih dibutuhkan nggak? Enggak ya. Nah, kecuali kalau ada penelitian lanjutan mungkin ya. Tapi yang momentumnya banget itu adalah ketika iya, betul ya. Nah, itu data itu harus tepat waktu. Ya. Lalu data itu harus relevan. Ya, data harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, data mahasiswa berprestasi ya, kira-kira diambilnya dari data apa? IPK ya, IPK nilai gitu ya, dan lain sebagainya. Relevan nggak kalau misalnya untuk data mahasiswa berprestasi saya ambilnya data makanan kesukaan teman-teman? Nggak relevan ya, nggak nyambung gitu ya. Nah, itu ya, jadi data itu harus relevan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian ya, nah data apa sih yang kita gunakan? Nah, itu harus relevan, jangan sampai yang tidak nyambung nanti kita masukkan juga. Oke, lalu data itu harus cukup ya, data harus memadai, tidak kurang dan tidak boleh berlebih ya. Jangan ditambah-tambahkan datanya dan jangan dikurang-kurangkan ya. Lalu valid ya. Data harus sesuai dengan aturan dan format yang ditentukan. Misalnya tanggal lahirnya adalah 30 Januari tahun 2000. Tapi yang tertulis 35 Januari tahun 2000. Mana? Tidak valid. Tidak validnya di mana? Nggak ada tanggal 35 ya.
Ya, nah itu ya, itu data harus valid. Kemudian data dapat dipercaya ya. Data harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Kalau misalnya kita mau mencari data mahasiswa ya kita cari di kampus gitu ya, dengan cari di pasar gitu ya. Kalau kita membutuhkan data pendudukan, carinya di mana? Kelurahan gitu ya, atau di dinas kependudukan. Nah itu ya, ini adalah karakteristik suatu data ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Jadi data juga bisa dikelompokkan ya, berdasarkan sumber, berdasarkan sifat, dan berdasarkan waktu pengambilannya ya. Kalau sumber itu data primer dan data sekunder ya. Kalau primer itu adalah data utama ya. Misalnya nih, data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek penelitian, contohnya adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan pengukuran. Misalnya nanti kalian melakukan penelitian ya untuk skripsi. Nah, nanti kalian membuat sistem informasi rumah sakit misalnya. Berarti kalian dapatnya dari mana datanya? Dari rumah sakit gitu ya. Oke. Kemudian kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak sumber lain yang telah ada ya. Misalnya kita bisa dapat data dari laporan penelitian ya, jurnal, buku, website, dan lain sebagainya. Nah, itu data sekunder. Lalu berdasarkan sifatnya ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu datanya bersifat deskripsi ya, kalau kuantitatif bersifat angka ya, kuanti gitu ya. Kemudian berdasarkan waktu pengambilan ya, ini misalnya berdasarkan periode-periode gitu ya. Misalnya jumlah mahasiswa setiap tahun. Berarti dilihat tahun 2022, 23, 24 seperti itu. Kemudian data cross section. Nah, ini misalnya data IPK untuk semester genap tahun 2026 misalnya seperti itu, namanya cross section ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari data. Oke. Selanjutnya nah, data di sekitar kita amati data di sekitar kita, ya. Jadi setiap kegiatan itu pasti menghasilkan sebuah data, ya. Nah, misalnya kita membuka sosial media, ya, seperti Instagram dan lain sebagainya, itu kira-kira data apa sih yang dihasilkan atau data apa yang bisa kita lihat gitu? Data pengguna, apalagi? Iya, followersnya dan lain sebagainya, ya, atau gambarnya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita belanja online, data produk gitu ya. Oke, kalau menggunakan Google Map, data lokasi gitu, betul ya. Menggunakan ATM, nomor rekening ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu pasti menghasilkan sebuah data gitu. Oke, baik. Jadi dari semua data tadi ya, menurut kalian data itu bentuknya sama atau tidak? Tidak ya, ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk gambar dan lain sebagainya ya, termasuk video ya. Lagi audio itu juga termasuk dalam data ya. Nah, jadi data tersebut karena banyaknya data itu kita perlu menyusun atau mengelompokkan atau mengorganisir ya. Makanya kita perlu yang namanya struktur data ya. Jadi data-data tadi kita kelompokkan, misalnya ya data teks ya, tulisan itu kita bisa masukkan ke dalam kelompok teks atau string gitu ya. Kemudian angka ya, angka-angka nanti bisa integer ya. Lalu kalau misalnya angkanya itu berkoma ya atau pecahan desimal gitu ya, itu desimal ya. Nah, itu yang perlu kita kelompokkan. Oke, jadi dengan konsep-konsep yang seperti tadi ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa struktur data itu adalah sebuah cara atau metode untuk
mengorganisasikan, apalagi mengelola dan menyimpan data, ya. Nah, itu adalah ini ya, konsep struktur data. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi data itu juga ada beberapa jenis ya. Kemudian struktur data juga ada beberapa jenis. Nah, data itu ada data sederhana tunggal ya. Itu contohnya adalah integer ya, seperti yang saya bilang tadi. Ada real, ada boolean, dan ada karakter. Nah, kemudian untuk yang majemuk ya atau banyak itu data contohnya adalah string. Oke, kemudian untuk struktur data sendiri ya ada struktur data sederhana dan majemuk. Kalau sederhana itu contohnya adalah array ya. Kemudian record. Kalau untuk majemuk ya, untuk yang linear ada stack, queue, linear, linked list gitu ya. Lalu non linear ada pohon biner ya. Kemudian search dan lain sebagainya. Nah, semua struktur data ini yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan ini ya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu ya. Tadi ada beberapa jenis tipe data gitu ya. Ada tipe data integer ya. Integer itu adalah bilangan bulat. Ya, kalian tahu bilangan bulat apa? 0, 1, 2, min 1 bulat atau tidak? Bulat ya. Kalaupun dia min itu dia tetap bulat ya, kecuali dia berkoma itu baru bukan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya kita mengolah data atau mengelompokkan data yang bilangan bulat, itu kita gunakan tipe data integer. Oke. Kemudian operasi dalam integer ya, kita bisa melakukan pemangkatan ya, pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, ini ada levelnya ya. Kalau misalnya perkalian bertemu dengan pemangkatan, itu yang harus kita dahulukan adalah pemangkatan ya. Jadi jangan salah ya, ini harus sangat diperhatikan. Oke. Misalnya tipe data real ya. Tipe data real ini juga bilangan tapi bukan bilangan bulat ya. Itu bilangan pecahan. Jadi kalau misalnya pecahan apa contohnya? 2/3 ya, kalau desimal 2,5. Nah, itu kita gunakan real ya, jangan gunakan integer ya. Oke. Selanjutnya operasinya hampir sama ya. Ada levelnya juga. Lalu boolean. Nah, boolean ini ada dua nilai ya, antara true dan false ya. Misalnya, apakah hari ini hujan? False, tidak ya. Nah, itu nilainya ya, cuman ada dua, true dan false. Oke. Baik, mungkin itu saja ya untuk mata kuliah struktur data pertemuan pertama ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi materinya pada pertemuan selanjutnya. Namun silakan dikerjakan tugasnya. Ya, tugasnya ingat dalam waktu 1 minggu harus dikirim ke e-kampus ya. Nah, ini silakan nanti dilihat di e-kampus, saya udah upload. Nanti silakan dikerjakan. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Naviro. Saya mau nanya apa bedanya struktur data dan algoritma? Oh iya, baik. Apa bedanya struktur data dengan algoritma? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin ini membandingkan dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Oke, jadi kalau struktur data itu kan bagaimana kita mengorganisasikan sebuah data gitu ya. Tapi kalau algoritma ya, bagaimana data tadi diproses ya, cara berpikirnya. Nah, itu namanya algoritma. Ya, jadi beda ya. Kalau struktur data itu dikelompokkan ya. Kalau algoritma itu cara berpikir kita memproses data itu. Misalnya data perpustakaan tadi ya, buku ya. Kalau struktur datanya adalah kita mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan bidang misalnya ya, bidang. Nanti kita mencarinya gimana caranya, gimana alurnya, itu algoritma ya. Oke, bisa dipahami Naviro? Bisa, Bu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan?
Cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan lagi ke saya atau lewat grup kelas kita. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.